Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali kali ini saya Felicia Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Bernardus Hari Susanto. Halo Romo, apa kabarnya hari ini Romo? Baik Ibu Lili, selamat atas segala berkat Tuhan. Selalu penuh dengan sukacita ya Romo ya. Demikianlah kita. Ya. Dan tetap semangat Romo. Semangat. Semangat. Kita semua. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Hari. Para sahabat rohani Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sadar bahwa hidup adalah proses dinamis yang membuat kami harus mencapai dan menuju ke tanah terjanji dengan tahap-tahap tertentu, namun juga dinamika seringkali membuat kami terlempar jauh dari yang kami harapkan. Berkatilah kami, jadikanlah kami umat-Mu yang benar-benar mengandalkan sabda dan karya-karya yang Kau tunjukkan pada kami, agar kami pun ikut ambil bagian menjadi kepanjangan tangan-Mu di dalam mewartakan karya keselamatan-Mu bagi setiap orang yang dapat kami jumpai, yang dapat kami capai dengan sapaan kasih kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang bersama di Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan diambil dari Nubuat Hosea bab 8 ayat 4-7, dilanjutkan dengan ayat 11-13. Tuhan bersabda, mereka telah mengangkat raja, tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setauku. Bagi dirinya mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan remuklah anak lembu Samaria itu. Maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 32 sampai 38. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Hai, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Hari, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Baik, untuk bacaan pertama dulu. Ya, Romo. Ya. Sebetulnya kalau kita memahami bagaimana Hosea diangkat oleh Tuhan menjadi nabi, dia itu diminta menjadi gambaran bahwa dia sebagai orang yang sangat mencintai, menikahi seorang yang katakanlah pendosa, perempuan sundal,
dengan harapan cinta itu akan bisa mempertobatkannya dan membuat dia semakin baik dan hidupnya sesuai dengan koridor moralitas, iman, harapan, dan kasih. Tetapi gambaran perempuan sundal atau lambang dari umat Israel yang waktu itu cukup banyak pelanggaran-pelanggaran dan tidak mempedulikan sabda-sabda Tuhan, itu juga digambarkan bahwa tetap tidak menjadi lebih baik. Sehingga di situ disebutkan anak pertama yang lahir oleh Hosea diminta supaya memberi nama Yisrael. Artinya Tuhan menaburkan benih. Benih apa? Kalau dalam perjanjian lama, benih yang Tuhan taburkan adalah Ia membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Tetapi justru karena kebaikan itu tidak pernah muncul pada diri umat Israel, lalu yang ada hutang darah, pembunuhan, kejahatan bertubi-tubi yang akhirnya menyatakan bahwa kamu akan menuai apa yang Tuhan taburkan. Lalu anak kedua juga lahir dan ternyata belum ada perubahan sikap, sehingga akhirnya oleh Hosea diminta memberi nama Lo Ruhamah. Artinya umat ini tidak mengharapkan belas kasih, tidak mengharapkan pengampunan dari Tuhan sama sekali. Lo Ruhamah. Sampai pada anak yang ketiga lahir juga tetap sikap itu sama, sehingga oleh Hosea anak yang ketiga yang laki-laki, pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, diminta diberi nama Lo Ami, artinya yang tidak punya standar moral. Jadi melakukan segalanya secara semena-mena, sesuai dengan keinginannya, kecenderungan-kecenderungan jasmani yang tidak dikendalikan oleh batiniahnya. Dengan demikian, dari situ sebetulnya Lo Ami itu berarti lebih-lebih umat yang tidak takut pada Tuhan, yang tidak haus akan kebenaran, tetapi yang hanya mengikuti saja apa yang menjadi keinginannya. Oleh karena itu, dalam bacaan ini Tuhan mulai mengingatkan melalui Nabi Hosea, ya, disebutkan bahwa umat itu mengatakan, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengajar dia. Tetapi yang dilakukan tidak seperti yang dikatakan. Sampai akhirnya Tuhan mengatakan, mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Jadi baik itu perlakuan pada pribadi-pribadi secara komuniter, kemudian kelompok, maupun sampai pada pimpinan tertinggi, mereka tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, artinya tidak dalam koridor ya minimal mental, moral, spiritual, dan intelektual. Kalau di sini Romo, boleh dikatakan apapun yang akan kita lakukan, hendaknya kita selalu minta petunjuk kepada Tuhan, gitu Romo. Betul, ya. Nah Romo, di sini Hosea itu merupakan lambang Tuhan dan umat Yahudi ya Romo? Umat Yahudi itu istrinya. Istrinya ya? Yang melahirkan juga anak-anak yang pendosa. Oh ya. Begitu. Nah, ya selanjutnya apa lagi Romo? Baik, bahkan nanti disebutkan di sana bahwa sungguh Efraim telah memperbanyak misbah. Misbah-misbah itu menjadikan mereka berdosa. Loh, kok misbah malah menjadikan mereka berdosa? Sekalipun kutulis baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Padahal dari pembebasan Mesir dan banyak hal yang lain,
karya keselamatan yang diberikan Tuhan, itu seharusnya mereka sungguh tidak lagi melihat Tuhan sebagai yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Karena apa? Karena mezbah-mezbah yang dibuat itu untuk kepentingan kelompok agamawan, kepentingan lebih-lebih yang bersifat formal, legal formal. Jadi hal-hal yang sifatnya bukan spiritual tapi seremonial, ritual itu yang dibuat, sehingga mezbah-mezbah tidak untuk membuat banyak jiwa diselamatkan, tetapi secara pribadi dan kelompok umat Yahudi ini mau mendapatkan kenikmatan dari korban-korban yang dipersembahkan di mezbah itu. Makanya ketika disebutkan di sana bahwa mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya, itulah yang dimaksud. Segala yang bersifat liturgis, katakanlah, tidak semata-mata menjadi jembatan bagaimana sampai pada Tuhan hatinya, tetapi hanya berhenti pada seremonial yang penting dilihat orang, sehingga secara batiniah tidak pernah menyentuh diri mereka. Oleh karena itu, maka disebutkan di sana, sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Tadi dimaksud Efraim itu dalam bahasa Ibrani berarti double fruitfulness. Jadi semacam taman atau lahan yang menghasilkan begitu banyak buah, berlipat ganda. Tetapi buah itu hanya buah jasmania, buah formal, visual, dan seremonial. Oleh karena itu, mereka juga mengangkat pemimpin tanpa seizin Tuhan, berarti mereka tidak menjadikan, katakanlah, kepercayaan yang dilimpahkan kepada orang-orang tertentu itu dengan standar moral spiritual. Romo, di Nubuat Hosea bab 8 ayat 11 dikatakan, sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Mengapa ini menjadi berdosa, Romo? Ya, karena secara mereka membangun hanya secara formal, legal formal, ya. Oh, ada rumah ibadah. Oh, seakan-akan jumlah tempat ibadat itu membuat mereka sudah cukup selamat. Tetapi ketika menggunakannya untuk hanya kekenyangan sendiri, karena dengan korban-korban yang ada mereka bisa menikmati persembahan dari umat, itu yang membuat dosa. Ya. Bahkan kemunafikan di sana itu yang menjadikan akhirnya bukan batin yang menghadap Tuhan, tetapi hanya seremoni semata. Itu yang dimaksud. Jadi di sini intinya harus kita mengutamakan perilaku kita yang sesungguhnya, gitu ya Romo ya. Betul. Yang selalu mengasihi sesama misalnya begitu, dan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan dalam segala hal perkara yang akan kita lakukan, begitu Romo ya. Ya, apa yang disebutkan tadi memang bahwa Efraim diingatkan, kamu ini lahan atau taman, kebun yang menghasilkan buah yang berlipat ganda, tetapi hasilnya itu bukan yang saya kehendaki, karena itu hanya merupakan semacam drama saja, drama visual, tetapi tidak dihayati secara batiniah. Nah, di sini juga Tuhan itu maha baik, maha rahim ya Romo, tapi umat itu tidak peduli kepada Tuhan, Romo. Apa konsekuensinya ini bagi umat, Romo? Ya. Jadi memang Tuhan selalu membuka masa depan yang lebih baik. Katakanlah ketika manusia terusir dari Firdaus, ya, dia mengutus putranya sebagai penebus, sehingga membuka jalan. Ketika penebus ini juga akhirnya dikorbankan di salib,
masih ada karya Roh Kudus membuka jalan ke depan. Tetapi dalam banyak hal ada batasan-batasan di mana resiko dari perbuatan sampai menolak dan tidak lagi percaya pada Tuhan itu akan menghancurkan pribadi dan kehidupan seseorang. Sebagai misal, Tuhan pernah menghukum dengan Sodom dan Gomora, hukuman Menara Babel, hukuman air bah, atau bagi mereka khususnya penguasa Mesir dengan 10 tulah, ya. Itu semua konsekuensi dari yang mereka lakukan bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin itu yang dimaksud, ya. Ya, dan di sini juga Romo menunjukkan mengenai soal kepemimpinan, ya Romo, ya. Nah, ciri-ciri kepemimpinan seperti apa sih yang Tuhan kehendaki, Romo? Baik, kalau kita kembali pada apa yang dijalani oleh umat Israel, waktu itu bisa karena kepentingan golongan, sehingga golongan bangsawan atau golongan dari suku tertentu yang harus diharapkan bisa menguasai, maka standar kepemimpinan yang Tuhan kehendaki sudah tidak lagi dipenuhi, karena ada banyak persyaratan, ya, seperti tadi saya sebutkan. Menjadi pemimpin itu butuh yang paling penting, pertama-tama mentalitas cukup matang dan dewasa. Yang kedua, moral spiritual yang benar-benar mengarah pada kebaikan sebagaimana Tuhan kehendaki. Baru yang lain-lain, termasuk di dalamnya katakanlah misalnya intelektual, itu bisa standar saja. Tetapi mental dan moral itu yang lebih penting. Karena apa? Sekarang kita bicara soal, misalnya kita memilih katakanlah orang yang pinter, yang penting untuk menjadi pemimpin. Tidak selalu. Karena apa? Yang namanya IQ, intelligence quotient, ya, itu ya paling nggak terdiri dari 4 unsur. 1 memori, 2 brain, 3 adjustment, 4 imajinasi. Tidak dengan sendirinya orang yang memorinya bagus bisa menjadi pemimpin. Yang jelas dia bisa menjadi ahli sejarah, bisa mengingat banyak hal. Yang imajinasinya bagus tidak selalu bisa menjadi pemimpin. Dia bisa menjadi komposer, pencipta, desainer yang serba bagus dan baru, tetapi belum tentu dia punya leadership. Yang punya brain atau kemampuan untuk seperti katakanlah MacGyver, ya, bisa memecahkan sesuatu persoalan yang tidak pernah dipelajari, itu juga bagus, tetapi belum tentu bisa jadi pemimpin. Yang paling penting justru adjustment, karena adjustment itu membuat seseorang bisa menyesuaikan diri. Maka Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Maka adjustment itulah yang membuat seseorang dari intelijensinya mampu menangkap aspirasi dari yang dipimpin, dan kemudian juga bisa merangkum aspirasi itu untuk dipersembahkan kembali sebagai keputusan yang memang mereka perlukan. Mungkin ini secara intelektual. Ya. Belum, itu baru 1. Padahal kepemimpinan bisa membutuhkan misalnya juga yang kedua, yang lebih penting, tadi saya sebutkan, moral spiritual, EQ, emotional quotient. Itu mungkin tidak terlalu pintar, tidak apa-apa, tetapi komitmen dan passionate atau hasrat hati untuk mempersembahkan hidupnya bagi kemakmuran bersama, lalu hanas kejujuran, kemudian self-control, kepercayaan diri, dan sebagainya, ya, tanggung jawab, integritas pribadi, itu emotional quotient yang lebih penting daripada intelektual tadi. Dan tentu saja yang terakhir, 2 hal tadi, kalau intelektual lebih-lebih yang adjustment, itu dikombine dengan emotional quotient,
akan menghasilkan spiritual quotient. Ini yang Tuhan kehendaki. Lengkaplah sudah. Lengkap. Makanya yang namanya pemimpin-pemimpin di umat Israel seperti Daud, kemudian Salomo, itu orang yang cerdas, meskipun latar belakangnya juga nggak diandalkan, tetapi cerdas dan bijaksana, punya spiritualitas bagaimana Tuhan kehendaki. Kebijaksanaan itu amat sangat penting ya Romo ya. Betul, ini yang menjadi kekuatan dari kepemimpinan. Ya, hendaklah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah kita. Janganlah kita berpaling kepada Allah lain dan jangan mendua hati. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Bernardus Hari Susanto dan saya Felicia Lili Teja. Bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Hari, di sesi yang kedua ini sebelumnya kita bisa mengulang sedikit ya Romo apa yang telah disampaikan di sesi yang pertama Romo. Baik, tadi pada bab 8 ayat 7 Hosea yang ditanyakan oleh Bu Lili, disebutkan, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Ini gambaran bagaimana kondisi umat yang sebetulnya berdasarkan kerahiman Tuhan mau diselamatkan, dipertobatkan. Sebagaimana istri Hosea dan anak-anak yang lahir. Tetapi karena tidak peduli mereka, tidak ada perhatian, maka kebaikan Tuhan yang betul-betul membuka jalan bagi masa depan, meskipun kemarin-kemarin itu seperti gagal, akhirnya tidak mereka manfaatkan, seperti halnya misalnya para rasul. Rasul Petrus itu kan sampai menolak, menyangkal 3 kali. Tetapi Tuhan tetap membuka jalan sehingga dia tetap dipercaya. Sebaliknya Yudas yang sebetulnya sama, dipersilakan apapun yang akan ditindak, tetapi memilih jalan yang melanggar atau tidak sesuai dengan kehendaknya, bertentangan dengan karya keselamatan, maka dia akan menuai puting beliung sebagaimana dia menebar angin. Kira-kira demikian. Sehingga pada Injil hari ini sebetulnya Tuhan sudah memulai satu karya penyelamatan di mana banyak sekali orang disembuhkan. Orang lumpuh, orang yang mengalami pendarahan, orang seperti Matius yang dipanggil berarti dari penjajah atau yang memberi beban pada rakyat, bertobat menjadi umatnya, rasulnya. Orang buta disembuhkan. Tetapi kalimat yang muncul dari Farisi justru harusnya ini seorang tokoh agama yang mendukung pertobatan dan perbaikan. Justru sebaliknya, mereka menuduh Yesus yang sudah membebaskan seorang bisu dari kuasa iblis, disebutkan bahwa
Dengan kuasa iblis ia mengusir iblis, dengan kuasa setan ia mengusir setan. Di sini tampak bahwa sebetulnya orang Farisi itu, kalau bicara dengan begitu, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia hidup di dalam dunia iblis, sehingga segala kekuasaan, segala power yang dialami pasti dari iblis. Maka Yesus kemudian menanyakan sebetulnya pada dirinya, kalau demikian, bagaimana pengikut-pengikutmu mengusir setan, dengan kuasa mana? Mereka tidak menjawab. Kemungkinan kedua, ya ini kriminalisasi, ini tuduhan negative thinking yang nanti mengundang energi negatif juga. Ketika sebetulnya perbuatan baik yang penting karya keselamatan, tetapi dituduh sebagai mengusir setan dengan kuasa setan, maka akhirnya akan menghasilkan juga kuasa setan di dalam apa yang diyakini oleh para Farisi itu. Saudara-saudara, yang ketiga, dengan demikian pada saat tertentu Tuhan menyebut Farisi itu dengan, "Hei kamu ular beludak." Mengapa? Yang namanya ular beludak itu di dalamnya, di samping penampilannya sudah menakutkan, tapi di dalamnya mengandung racun, sehingga seakan-akan apapun yang ada dalam dirinya keluarnya dalam bentuk racun juga. Kalau kita perhatikan apa yang Tuhan sebutkan pada Matius 12, bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk, atau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka nanti pohon yang buruk itu akan menghasilkan di sekitarnya buah-buah yang buruk juga, buah-buah yang jahat juga. Oleh karena itu mungkin perlu diingat bahwa apa yang dilakukan oleh Farisi, entah Farisi zaman manapun, ya, mereka menunjukkan bahwa orang yang jahat itu perbendaharaan dalam hatinya penuh dengan racun dan kejahatan, serba negatif, kasar, penuh pengibulan, fitnah, ucapan-ucapan yang meluap dari hatinya yang merupakan racun dari ular beludak. Mungkin itu yang penting. Ya, Romo, kalau di sini kita dapat melihat bahwa Yesus itu dituduh mengusir setan dengan kuasa setan, ya Romo ya. Nah, tapi Yesus tidak membela diri. Ya. Kenapa Yesus tidak membela diri, Romo? Padahal itu bisa ia lakukan, kan? Oh, baik. Ada berbagai alasan. Salah satunya paling tidak, kalau kita kembali pada bacaan pertama, di mana Tuhan dengan kerahimannya mencoba menyelamatkan istri yang berdosa tadi, tapi ternyata malah tetap melahirkan anak-anak pendosa, maka Yesus berpikir, ya yang penting saya berkarya keselamatan dulu, biar mereka menyimpulkan. Kalau hanya tuduhan-tuduhan kan tidak cukup bisa diandalkan. Tetapi dengan melihat kinerja dan karya, maka orang bisa membuktikan apakah benar tuduhannya, bahwa saya mengusir setan dengan setan juga. Kalau saya mengusir setan dengan kuasa setan, kira-kira demikian pikirannya, maka perjalanan hidup selanjutnya itu akan menghasilkan kegalauan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan ketakutan yang mengacau, sementara dia berjalan melanjutkan belusuan karya penyelamatan, menyelamatkan orang yang sakit dan lemah. Itu semua tanda bukti bahwa yang dituduhkan tadi tidak benar. Tuhan pernah mengatakan juga, oke lah, kalau kamu tidak percaya padaku, percayalah pada pekerjaan-pekerjaanku. Itu yang lebih penting. Jadi bukan soal status, ungkapan, pernyataan, pengakuan, tapi realitas, kinerja yang menghasilkan sesuatu kebaikan bagi kehidupan masyarakat. Romo, satu lagi.
manusia ini kita kan bukan seperti robot ya Romo ya. Ya, tapi citra Tuhan yang diberi otonomi, kebebasan untuk memilih apakah manusia mau mengikuti Yesus atau tidak, diberi kebebasan, kemerdekaan untuk memilih, Romo. Baik, sebagaimana dari awal penciptaan manusia tidak diikat oleh kehendak Tuhan, ya, tetapi diberi kebebasan, hanya ditawarkan saja. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan pergi dari sini. Dan sebetulnya godaan itu sangat menarik ya. Kenapa? Karena iblis mengatakan, sebetulnya kamu kenapa tidak makan buah ini? Tidak boleh, dilarang satu-satunya. Lalu, sebetulnya kalau kamu makan buah ini, kamu bisa seperti Tuhan. Kamu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan ini sebetulnya bukan sikap syukur, menerima realitas secara proporsional, tetapi ini disproporsional. Mosok ciptaan pengen seperti pencipta, kan itu satu jalan menuju kehancuran sendiri. Tetapi bagaimana disebutkan, ya itulah keputusan manusia. Tuhan tidak memaksa manusia untuk menaati, tetapi resiko, konsekuensinya akan mereka pikul sendiri. Oleh karena itu, ya kalau kita melihat dalam kehidupan kita, dinamika hidup tadi proses dinamis, untuk mencapai sesuatu kita perlu tahap-tahap, tetapi pada tahap tertentu secara dinamis bisa menghasilkan apa yang tidak diduga. Yang direncana tidak terlaksana, yang tidak direncana bahkan terwujud. Maka kita mungkin diundang untuk, tentu saja diharapkan tidak seperti umat Israel yang melawan kehendak Tuhan, tetapi juga dalam banyak peristiwa kita mengalami bahwa Farisi-Farisi di zaman sekarang itu juga cukup kuat di negeri manapun, ya. Oleh karena itu bagi kita khususnya yang menyadari bahwa kehadiran Tuhan adalah betul-betul demi keselamatan kita, mungkin kita bisa pinjam kata-kata atau syair dari sebuah lagu populer yang berjudul Mari Kita Renungkan. Untuk kita renungkan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan sebuah lagu yang mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita. Ya, silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih Tuhan, marilah kita meminjam introspeksi yang diadakan oleh lagu tertentu, agar kita tidak terjebak pada racun-racun ular beludak. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya sambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Adalah Dia di atas segalanya. Anak kecil menjerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista.
Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang mampu memberi jawab. Mari hanya runduk padanya. Romo sangat luar biasa. Ini syairnya sangat menginspirasi buat kita, di mana kita harus segera menyingkirkan debu yang melekat pada diri kita ya Romo ya. Dan Tuhan juga pasti sudah memperhitungkan amal dan dosa yang telah kita perbuat. Persis apa yang dikatakan ya. Jadi tidak ada kata terlambat ya Romo. Kita dari sekarang harus sudah bisa memulai berbuatlah sesuatu yang baik ya Romo. Ya. Jadi Tuhan yang Maha Rahim itu selalu membuka masa depan bagi kita, membuka jalan bagi masa depan, meskipun kita sudah gagal kemarin. Tetapi apa yang kita lakukan, memperhatikan, mendengarkan, melaksanakan atau mencuekkan, tidak peduli terhadap kehendak Tuhan, itu yang akan kita pikul sebagai konsekuensi. Ya Romo, tentunya kita sebagai umat manusia itu selalu ingin menjalankan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita ya Romo. Tapi di satu sisi manusia juga kadangkala bisa terjatuh. Nah, bagaimana Romo bisa memberikan suatu kekuatan kepada kita semua agar kita juga tetap bersemangat dikala kita jatuh dan tetap masih ingat kepada Tuhan Romo? Baik, kalau kita lihat di dalam Injil ini bagaimana Tuhan yang telah begitu banyak memberikan kesempatan pada kita, dan ternyata justru di dalam katakanlah zaman kita saat ini makin maju ilmu dan teknologi, makin maju juga kejahatan ya. Betul. Makin banyak kesulitan yang tidak bisa teratasi atau menakutkan. Oleh karena itu ini yang mungkin dimaksud juga antara lain tuaian banyak tapi petugas sedikit. Tuaian itu bisa mereka yang siap untuk menyambut atau melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi mereka yang membutuhkan sapaan kasih, jalinan keselamatan, tetapi tidak ada yang ikut ambil bagian di dalamnya. Oleh karena itu diharapkan kita tidak cukup hanya demi keselamatan kita. Bagi kita tadi disebutkan, kalau kita tetap gagal bagaimana? Yang penting pertama, tidak cukup bahwa kita membuat kita berhasil, ya. Tidak lagi melanggar perintah Tuhan, tetapi yang kedua, yang lebih penting, karena bersama-sama dengan menyelamatkan orang lain, mengingatkan mereka yang jatuh ke dalam racun-racun ular beludak tadi, dengan kekasaran, dengan kebohongan dan sebagainya, menjadi kita makin juga terbersihkan diri kita. Dan tentu saja kita tidak bisa mengatasi melalui kekuatan sendiri, tetapi kita andalkan Tuhan yang adalah gembala kita, gembala yang baik. Ya, seperti moto Bapak Uskup kita ya Romo, jadilah gembala baik dan murah hati ya Romo. Betul. Romo, nah sekarang kita tidak bisa memungkiri ya Romo, kehidupan sosial kita di mana pada saat ada teman atau seseorang yang pada saat ini terjatuh dalam dosa. Misalnya sekarang dia sedang berada dalam penjara ya Romo. Nah, tapi pada saat keluar dari penjara, saudara kita ini tidak diterima di masyarakat. Bagaimana Romo? Supaya kita juga bisa membuka mata hati kita, supaya kita juga bisa menerima saudara kita yang telah terjatuh, dan mungkin juga pasti dia sudah merasakan
pimpinan Tuhan untuk kembali ke jalan yang benar gitu Romo. Baik. Pertama kepada mereka yang mungkin kita tidak bisa menyebut bahwa penjara itu memang karena kesalahan ya. Tetapi jelas menghasilkan satu katakanlah kutukan ya. Nah, bagi mereka yang mungkin memang bersalah dan siap untuk dihukum tadi, kita lihat bagaimana penjahat yang berada di sebelah kanan Yesus. Dia sebetulnya menyadari bahwa kita cukup pantas dihukum di sini karena perbuatan kita. Tetapi percayakanlah pada Dia Sang Juru Selamat. Maka saat itu juga dia diselamatkan. Sebaliknya yang ada di sebelah kiri yang mempertanyakan bahkan mempersoalkan, lalu dia tidak mendapatkan kesempatan untuk keselamatan yang baru. Oleh karena itu kepada mereka yang memang bersalah seperti di penjara, pertama diajak, ada dua, sebenarnya ada tiga inti karakter orang Kristen ya. Yang pertama, seburuk apapun orang Kristen itu, selama dia masih bisa bersyukur, berterima kasih terhadap realitas yang ada, itu cirinya. Kenapa? Karena yang pertama itu kita percaya pada Allah Bapa. Bapa menciptakan kita semuanya serba baik adanya. Dan dalam kondisi itu, secara proporsional kita bisa menerima apapun juga ini, tetap bisa mensyukuri. Cari yang lebih kalau orang itu tinggi hati, maka dia akan setiap kali melihat orang yang melewati standarnya dia merasa tersinggung, merasa disaingi. Sebaliknya kalau orang itu rendah hati, selalu melihat ke bawah, sehingga masih banyak yang lebih menderita daripada saya. Kalau mungkin saya akan membantu. Lalu syukur itu akan menyelamatkan justru. Dengan melihat ke bawah, langkah-langkah yang kita injak itu betul-betul aman. Tapi yang melihat ke atas terus sombong itu tidak sadar bahwa dia bisa terjebak, terjerumus dalam langkah yang tidak benar. Yang kedua, sportif atau siap memikul segala konsekuensi dari perbuatan kita. Nah di sini kalau itu memang penjahat, akibatnya sudah jadi kutukan masyarakat, ya itu konsekuensi, tidak apa-apa. Tapi ke depan orang akan menilai apakah dia tetap seperti itu atau sudah berubah. Kenapa demikian? Kita belajar dari yang kedua itu Yesus sendiri. Ketika Bapa mengutus putranya untuk menebus manusia, maka sebetulnya harusnya kan segala sesuatu seperti yang Tuhan lakukan, mukjizat-mukjizat tidak hanya menyembuhkan orang, tetapi mengampuni dosa dan menghidupkan orang mati. Ini kekuatan ilahi yang luar biasa. Tetapi kenapa tetap mau menjalani salib? Bahkan pada saat secara kodrat manusiawi Tuhan menghadapi salib itu, bisa ada satu dilema. Bapa, kalau mungkin singkirkanlah piala ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Artinya sportivitas ketika sang putra, anak manusia, ini sanggup untuk menjalankan perutusan Bapaknya, maka konsekuensinya adalah memikul salib itu. Dan yang ketiga, kalau dua hal tadi bisa mensyukuri apapun, menerima realitas secara proporsional, tidak menuntut lebih atau menyalahkan siapapun. Yang kedua sportif, berani memikul konsekuensinya. Yang ketiga Roh Kudus akan berkarya melipat gandakan segala yang kita sikapi dan kita hadapi dengan iman, harapan, dan kasih. Mungkin itu cara menyelamatkan. Iya. Ya. Jadi sebaiknya kita selalu hidup dalam penuh kasih, pengharapan dan kasih ya Romo ya. Betul. Percaya pada Tuhan. Ya. Percaya pada Tuhan. Membangun relasi pribadi. Iman itu kan relasi pribadi dengan Tuhan yang berkonten respon positif terhadap panggilan dan perutusannya, terhadap segala yang diwahyukan kepada kita. Nah Romo, sekarang apa nih kaitannya dosa dengan sakit Romo?
Baik, kita melihat mungkin demikian. Kalau zaman dulu memang Perjanjian Lama menyatakan bahwa Allah itu membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Maka hukuman itu atau penderitaan itu hampir pasti dikatakan kaitannya dengan kejahatan, karena itu balasan Tuhan. Tetapi dengan Allah mengutus penebus dan bahkan mengorbankan begitu banyak keluhurannya, katakanlah kodrat ilahi untuk menjadi sepenuhnya bersatu dengan manusia. Jadi ada sekarang tidak lagi dosa itu terkait dengan penderitaan, atau penderitaan selalu merupakan akibat dari dosa. Penderitaan zaman setelah Yesus hadir di tengah-tengah kita, itu bahkan bisa merupakan kepercayaan Tuhan untuk seseorang memikul tantangan seperti ini. Yang kedua, tentu saja kalau bisa disebutkan, sebetulnya yang namanya penebusan yang Tuhan laksanakan, baik ini mengusir setan dari orang yang bisu tadi, sehingga akhirnya bisa bicara, lalu dikatakan, itu kuasa setan. Kita bisa melihat pembersihan yang dilakukan oleh Tuhan, itu pembersihan gangguan-gangguan apapun yang dialami seseorang. Gangguan, mungkin itu gangguan bisa berupa gangguan fisik, ya. Karena katakanlah yang namanya menghidupkan manusia, atau penyakit yang tidak pernah sampai sekarang pun belum bisa ada yang menyembuhkan, kayak kusta, itu jelas membersihkan gangguan fisik. Kalau gangguan biologis, antara lain mereka yang lumpuh tidak bisa bergerak lagi. Mungkin zaman sekarang yang namanya lumpuh itu karena darahnya penuh dengan kolesterol atau apa, ya. Disebabkan oleh diri sendiri, Romo, karena tidak menjaga makanan, menjaga kesehatan. Ya. Itu pembersihannya secara biologis. Secara psikologis, mungkin karena orang itu stres, takut, dan dituduh, dimarahi oleh ayahnya, oleh tetangganya, sehingga akhirnya ini menghasilkan, maaf ya, kalau yang namanya pikiran negatif akan menghasilkan hormon adrenalin. Itu yang merusak kinerja, katakanlah kinerja komponen dan tubuh kita. Sedangkan kalau tersenyum atau gembira, bahagia, menghasilkan hormon endorfin yang justru menyehatkan dan melancarkan. Itu yang psikologis, ya. Sedangkan yang spiritual, ya ini yang tadi secara secara Perjanjian Lama, saya bisa mengatakan demikian kira-kira, ya. Bagaimana kaitannya antara sakit, penderitaan dengan dosa? Ya. Kita bicara tentang kemalasan, ya. Kalau kita malas secara fisik akan menghasilkan kita lumpuh, gitu. Malas secara biologis akan menghasilkan kita tidak bertumbuh dan berkembang. Tentu saja bisa macam-macam penyakit. Malas secara psikologis kita akan menghasilkan relasi yang terputus dengan orang lain, karena segala respon dan katakanlah umpan-umpan yang dibuat mereka, kita malas untuk malas secara intelektual akan membuat kita mudah jadi pikun, lupa segalanya. Malas secara spiritual, malas secara spiritual akan membuat kita downgrade. Kenapa? Karena hanya manusialah ciptaan yang punya spiritual. Ketika spiritual itu tidak dikembangkan menjadi binatang, infrahuman. Oleh karena itu, apa kaitannya antara dosa dan sakit? Ya, bisa dihubungkan tadi. Bisa dosa itu menghasilkan hukuman, seperti misalnya orang yang bilang dipanggil KPK, bilang maaf saya nggak bisa datang karena sakit, sakit betul, dan seterusnya. Jadi jangan berbohong ya, Romo, ya. Itu yang spiritual. Ya, dengan demikian,
Mungkin itu yang dimaksud? Ya. Baiklah, Yesus menyembuhkan dan melakukan mukjizat dengan kekuatan ilahinya. Yesus menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi manusia dan tidak membiarkan umat kesayangannya terlantar. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan nampaknya kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik kali ini ya Romo ya. Oh, terima kasih. Ya, tapi sebelumnya marilah kita menutupnya dalam doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kebaikan-Mu dalam menciptakan kami semua, sepantasnya lah kami syukuri, kendati akhirnya kami membuat perjalanan hidup dinamika itu ternodai oleh kelemahan dan kekurangan kami. Namun ketika kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami hancur di dalam kelemahan itu, tapi Engkau selalu membuka pintu bagi masa depan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, maka kami pun dapat terus berusaha menyempurnakan hidup masa depan dan meninggalkan kelemahan-kelemahan di masa lampau. Sudilah Engkau memberkati kami semua agar pelajaran yang kami terima dari Nabi Hosea dan juga Yesus Sang Penyembuh sejati yang senantiasa tidak merespon pikiran-pikiran negatif, tetapi terus melanjutkan karya-karya penyelamatannya, benar-benar merupakan andalan dan gembala kami. Terpujilah Dia selalu dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga hidup, karya dan pengabdian saudara berkenan di hadapannya, dan kita semua dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas pemenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Terima kasih kembali, Bu Lili. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Bernardus Hari Susanto dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama Bernardus Hari Susanto. Mohon pamit undur diri. Marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.